Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, ini masih pagi, kita masih segar. Jadi saya percaya kita masih semangat ada di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Segala pujian syukur kita kembalikan kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saya dan saudara masih ada sampai pada pagi hari ini. Kita sudah memuji, kita sudah memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini, itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian yang sudah kita naikkan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berterima kasih kepada Tuhan lewat Ibu Gembala, pengurus gereja yang ada mempercayakan kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, saudara bantu saya di dalam doa supaya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang sedang duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang sedang duduk beribadah pada pagi hari ini, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang sedang menyaksikan live streaming. Puji Tuhan, saudara. Sebelum saya masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya izin saya buka ini ya saudara. Mohon maaf saya agak pengap karena ada pakai masker juga semua. Puji Tuhan. Saudara, beberapa hari ini kita melihat para pelayan Tuhan memakai pin, saudara. Seperti saya, ada donatur, saudara. Ada yang menyumbang bagi kami para pelayan-pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Ini adalah pin 100 tahun GPDI. 1 abadnya GPDI, puji Tuhan. Makanya disebut pin emas. Jadi ini seperti emas, saudara. Jadi saudara kalau misalnya yang punya sudah dapat ini, kalau mungkin saudara lagi butuh uang bisa digade di bawah. Asli, ini emas Jawa asli. Emas Jawa asli. Seperti Mas Timo, Mas Arda gitu, Mas Aji, ya itu emas Jawa asli, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih untuk berkat buat kami. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu kita merayakan hari Paskah, hari kematian dan hari kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum kita lebih jauh masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya ingin membawa kepada kita untuk membaca sebuah artikel yang saya baca, yang saya lihat, yang saya terima dari jemaat, saudara. Dan artikel ini biarlah membawa sebuah pemahaman kepada kita semua tentang penderitaan yang dialami oleh Yesus. Mungkin selama ini kita memang tahu bahwa Yesus itu menderita bagi saya dan saudara untuk menebus saya dan saudara. Itu kita sudah tahu. Tetapi ketika saya membaca artikel ini, saudara, lewat WA yang dikirim kepada saya, mungkin juga diterima oleh beberapa jemaat, saudara, saya membayangkan bahwa sebenarnya sesungguhnya inilah yang Yesus alami pada saat-saat dia mengalami proses penderitaan, proses penyalipan. Puji Tuhan. Saya akan bacakan secara perlahan-lahan, saudara. Pada umur 33 tahun, Yesus mendapat hukuman mati. Pada saat itu, penyalipan adalah kematian yang paling kejam. Hanya penjahat-penjahat besar yang menerima hukuman seperti ini. Dan tidak seperti penjahat lainnya, tangan dan kaki Yesus dipakukan ke salib. Ukuran setiap paku antara 6 sampai 8 inci. Saya memberikan semacam sebuah gambaran. Paku didorong masuk ke dalam pergelangan tangannya. Bukan di telapak tangan seperti yang sering digambarkan. Ada otot dalam pergelangan tangan yang memanjang sampai ke bahu. Dan tentara Romawi tahu jika paku didorong ke dalam pergelangan tangan, maka otot itu akan rusak dan pecah. Dan itu memaksa Yesus untuk menggunakan punggungnya untuk menopang diri sehingga ia bisa bernafas.
Kedua kakinya dipakukan bersama. Yesus dipaksa untuk menopang dirinya di atas sebuah paku, menembus kakinya masuk tertusuk ke dalam kayu salib. Yesus tidak dapat menopang dirinya dengan kakinya karena kesakitan. Jadi ia dipaksa untuk mengelok-elokkan punggung dan kakinya hanya untuk dapat bernafas. Bayangkan perjuangannya, sakitnya, penderitaannya, dan keteguhan hatinya. Yesus menahan kenyataan ini lebih dari 3 jam lamanya. Ya, lebih dari 3 jam. Bisakah kita membayangkan penderitaan yang ia alami? Beberapa menit sebelum Yesus mati, darah berhenti keluar, dan dari tubuhnya mulai mengeluarkan air melalui luka-lukanya. Dari gambar yang sering kita lihat, kita melihat luka-luka di tangan dan kaki, dan luka cambuk di punggungnya. Tapi apakah kita pernah menyadari luka yang ada dalam tubuh Yesus? Sebuah palu mendorong paku-paku besar menerobos pergelangan tangannya. Kedua kakinya dipaku dengan sebuah paku yang besar. Dan sebuah paku yang besar dipakukan melalui lengannya. Kemudian tentara Romawi menusuk punggungnya dengan tombak. Sebelum ini terjadi, Yesus terlebih dahulu dicambuk dan dipukuli. Yesus dicambuk begitu kejam sehingga daging-dagingnya lepas dari tubuhnya. Pemukulan yang ia alami begitu menakutkan. Wajahnya robek dan janggutnya pun lepas dari wajahnya. Pemukulan mahkota duri tertusuk di kepalanya. Sebagian besar manusia tidak akan dapat menahan siksaan sekejam ini. Darahnya pun habis. Kini hanya air yang mengalir dari luka-lukanya. Tubuh manusia dewasa berisi 3,5 liter darah. 3,5 liter darah habis keluar dari tubuhnya. Ada 3 paku besar ditusuk ke tubuhnya dan sebuah mahkota duri di kepalanya. Tentara Romawi menikam dada Yesus dengan tombak. Sebelum Yesus mengalami penghinaan sepanjang 2 kilometer, menopang salibnya sambil menerima tamparan dan lemparan batu dari orang-orang yang menyaksikannya. Yesus harus mengalami ini untuk membuka pintu surga sehingga kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan, sehingga dosa-dosamu dihapuskan. Yesus mati untukku dan Yesus mati untukmu juga. Amin. Yesus mati untuk kita semua. Minggu yang lalu kita sudah merayakan hari kematian dan hari kebangkitan Yesus. Lewat artikel yang saya baca pada pagi hari ini, yang kita baca pada pagi hari ini, biarkan memberikan sebuah pemahaman kepada saya dan saudara bahwa inilah sesungguhnya yang dialami oleh Yesus pada waktu dia mengalami proses penyiksaan, pada waktu dia mengalami yang namanya jalan salib. Saudara tahu bahwa salib yang dipikul oleh Yesus ketika sedang berjalan menuju ke Golgota, saudara, salib yang dipikul, saudara, bagian atasnya saja itu seberat 30-an kilo, saudara. Bagian atasnya saja, saudara.
Sedangkan pada waktu itu Yesus sudah mengalami penderitaan, saudara. Saudara bisa membayangkan, saudara. Makanya tadi saya bilang mungkin selama ini kita mendengar bahwa betul Yesus itu menderita bagi kita. Yesus itu menderita bagi saya. Yesus itu menderita bagi saudara. Tetapi pernahkah kita membayangkan, pernahkah kita menyadari hal-hal seperti inilah yang Yesus alami dalam perjalanannya menuju ke penyaliban. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biar ini membawa pemahaman kepada saya dan saudara bahwa penderitaan Yesus itulah sangat luar biasa dialami untuk saya dan untuk saudara. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjut kepada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Next, Om Fran. Macet, Om Fran. Ya. Pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan, saya berikan tema kebangkitan yang membangkitkan. Jadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah kebangkitan yang membangkitkan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, pada hitungan yang ketiga kita akan bacakan ayat-ayat ini. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya, puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, merayakan Paskah. Minggu kemarin kita merayakan Paskah sebagai hari ketika Yesus bangkit dari kematian. Dengan kebangkitan Yesus, maka semua penderitaan dan kematian Yesus itu menjadi sempurna. Karena jika Yesus tidak bangkit, saudara, maka kematian Yesus hanya menjadi kematian yang biasa saja. Betul, saudara? Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, maka kematian Yesus itu sama dengan nabi-nabi yang lain. Itu sama dengan guru-guru yang lain, saudara. Tetapi yang menjadi istimewa, Yesus walaupun dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan ini menunjukkan tentang kemahakuasaan Tuhan yang kita sembah. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Dia mati, saudara, tetapi dia bangkit, saudara. Ini yang menjadi istimewa, saudara. Nabi-nabi yang lain tidak ada yang bangkit, saudara. Mereka mati, ya mati, saudara. Habis cerita. Guru-guru yang lain, guru-guru besar di dalam Alkitab, nabi-nabi yang besar di dalam Alkitab mengatakan, menceritakan bahwa tidak ada satupun nabi yang bangkit. Tidak ada satupun guru-guru yang bangkit dalam Alkitab, saudara. Tetapi Yesus Kristus, dia mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Bersyukur karena kita memiliki Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya menyatakan kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang hidup dan berkuasa, saudara. Tetapi kebangkitan Yesus itu membawa efek kerohanian dalam setiap kehidupan kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya menyatakan kepada kita semua bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tetapi sebenarnya, sesungguhnya dan lebih jauh, kebangkitan Yesus itu membawa pengaruh, memberikan efek kepada saya dan kepada saudara, orang percaya yang hidup saat-saat ini. Pagi ini ada beberapa poin yang ingin kami bagikan
tentang makna kebangkitan Yesus bagi kita orang percaya. Makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Hal yang pertama, next on front. Kebangkitan Kristus ini makna, saudara. Makna bagi saya dan makna bagi saudara. Bagaimana makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Yang pertama, kebangkitan Kristus membangkitkan iman orang percaya. Ini makna yang pertama, kebangkitan Yesus itu dalam setiap kehidupan kita. Kebangkitan Kristus membangkitkan iman orang percaya. Saudara, setelah kematian Yesus, saudara, para murid-muridnya itu kehilangan pegangan, saudara. Mereka kehilangan pegangan yang selama ini, Yesus yang selama ini mereka ikuti, saudara. Dan mereka tahu, mereka lihat dia sudah mati, saudara. Akhirnya mereka kehilangan pegangan. Tidak sedikit murid-muridnya yang menjadi lemah iman, saudara. Karena Yesus yang mereka anggap guru mereka, yang menjadi guru mereka, menjadi teladan mereka, itu mati di atas kayu salib. Bahkan saudara, Petrus yang adalah salah satu murid Tuhan yang semangatnya luar biasa. Sejak Yesus mati, dia kembali ke pekerjaannya yang lama sebagai seorang nelayan. Begitupun dengan murid-murid yang lain, saudara. Mereka kembali ke kampung halaman mereka. Mereka kembali melakukan apa yang mereka lakukan, pekerjaan yang mereka lakukan sebelum mereka dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus membuat mereka kehilangan iman. Mereka sepertinya mengalami kehilangan pengharapan. Tetapi saudara, ketika mereka mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, mereka mendengar kebangkitan Yesus, firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal yang ke-24 menceritakan tentang mereka kembali semangat. Iman mereka kembali hidup, saudara, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan Yesus. Walaupun mereka sempat lupa bahwa guru mereka yang selama ini mereka ikuti, yang selalu mengajar kepada mereka, yang banyak melakukan mujizat-mujizat, mereka sempat lupa itu, saudara. Hanya dalam waktu yang berselang tidak terlalu lama, saudara. Tetapi ketika mereka mendengar tentang kebangkitan Yesus, mereka kembali bersemangat. Saudara, terkadang mungkin ini yang kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami masalah, iman kita menjadi goyah, saudara. Dan bukan hanya goyah, saudara. Tidak sedikit dari kita ketika kita mengalami sebuah masalah di dalam setiap kehidupan kita, kita kehilangan iman. Kita kehilangan pengharapan, saudara. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus, saudara. Dan tidak sedikit juga, saudara, yang kita lihat, yang kita dengar. Tidak sedikit orang ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka mengalami tantangan, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan dengan masalah dan tantangan, ketika diperhadapkan dengan keinginan dan kepentingan, tidak sedikit yang meninggalkan Yesus, meninggalkan iman. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka lupa bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, yang sudah banyak menolong mereka di hari-hari yang lalu. Bahkan lebih daripada itu,
sudah mengutus anaknya, memberikan anaknya untuk menebus mereka, dosa-dosa mereka. Mereka lupa semua itu, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang ada pada pagi hari ini, saat ini, baik kita yang sedang ada di dalam gedung gereja ini, maupun saudara-saudara yang sedang menyaksikan live streaming, yang sedang sama-sama menyaksikan ibadah atau melakukan ibadah pada pagi hari ini. Yesus mati, Yesus boleh mati, tetapi Yesus bangkit, menunjukkan Dia Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini kita seperti murid-murid Yesus, saudara. Kita mengalami iman, atau mungkin saat-saat ini nyaris kita kehilangan iman. Mungkin saat-saat ini kita kehilangan semangat, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari, ingat, Dia adalah Allah yang berkuasa. Amin. Dia Allah yang berkuasa. Maut saja Dia kalahkan, saudara. Apalagi cuma masalah dan tantangan kita yang membuat kita harus meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19, saudara. Efesus 1 ayat 19, firman Allah berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa kita memiliki Allah yang besar. Kita memiliki Allah yang memiliki kuasa yang luar biasa. Tetapi firman Allah dengan jelas menuliskan bahwa kekuatan kuasa Tuhan yang dahsyat itu hanya akan dialami oleh orang yang percaya. Selama kita mempercayai Tuhan, selama kita mempercayakan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya kedahsyatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara, di hari-hari ini kita biarkan tetap iman kita tetap teguh, iman kita tetap bernyala-nyala, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Walaupun mungkin hari-hari ini seluruh dunia termasuk saya dan saudara diperhadapkan dengan satu kondisi yang berat, kondisi yang mengkhawatirkan, kondisi yang menakutkan, saudara. Tetapi yakinlah, sampai hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara, jangankan orang, saudara, yang sudah vaksin. Orang yang sudah vaksin saja, dia masih takut, saudara. Betul tidak? Dengan keadaan sekarang ini. Karena mendengar berita-berita yang ada toh, bahwa beginilah, begitulah, begini. Apalagi kita yang belum vaksin, saudara. Tante Feba sudah vaksin ya. Puji Tuhan. Tinggal kita yang belum vaksin, saudara. Haleluya. Tetapi hari ini, kita ada sampai hari ini, membuktikan perlindungan Tuhan masih kita alami dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin. Kita belum vaksin, saudara. Dan saya percaya kita berkegiatan di luar seperti biasa. Walaupun mungkin intensitasnya lebih rendah dibandingkan di hari-hari yang lalu sebelum ada corona, saudara. Tetapi saudara, satu hal yang luar biasa, Tuhan masih melindungi saudara dan Tuhan masih melindungi saya. Amin. Kita bisa saja kena, saudara, seperti saya, tetapi perlindungan Tuhan saya boleh alami secara pribadi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus harusnya membangkitkan iman kita. Membangkitkan iman kita. Kita memiliki Allah yang mampu melakukan perkara dalam hidup kita. Puji Tuhan. Hal yang kedua, saudara, yang ingin kami bagikan tentang makna kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya adalah kebangkitan Kristus
membangkitkan kekuatan orang percaya. Amin. Amin, saudara. Kebangkitan Kristus membangkitkan kekuatan kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan, saudara. Firman Allah katakan, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Antara orang-orang yang mengenal Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan kita alami dan kita rasakan perbedaan itu, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan kepastian kepada kita bahwa ketika kita mempercayai Dia, kepercayaan kita itu tidak salah, tidak sia-sia, tidak percuma, saudara. Itu memberikan pemahaman kepada saya dan saudara. Kebangkitan Kristus itu, kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang memahami bahwa walaupun dia mati, tetapi dia dibangkitkan. Kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa kita pun akan dibangkitkan kembali ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kita pasti dibangkitkan. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Karena firman Allah berkata, Yesus adalah yang sulung dari kebangkitan ini. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami seperti yang Yesus alami. Artinya apa, saudara? Akan ada kebangkitan ketika dia datang pada kali yang kedua. Oleh sebab itu pertahankan imanmu di dalam Tuhan. Pertahankan imanmu kepada Yesus. Hari yang lalu saya katakan bahwa GPDI punya moto, sekali Yesus, tetaplah Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Jangan biarkan karena kepentingan, jangan biarkan karena masalah, karena tantangan, karena ada sesuatu hal, lalu kita meninggalkan Yesus. Jangan, saudara. Karena ketika kita melakukan itu, kita menyakiti hati Tuhan. Dan ingat, saudara, tidak ada tempat bagi saya, tidak ada tempat bagi saudara yang meninggalkan Tuhan di dalam hidup. Tidak ada tempat, saudara. Saudara perhatikan orang-orang yang dahulu mengenal Tuhan, orang-orang yang dahulu melayani Tuhan, Tuhan akan membuat hidup mereka semakin dalam, semakin jatuh, saudara. Hari yang lalu saya cerita dengan Tante Feba sama Om Fran di kuburan, saudara. Kami cerita tentang orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Perhatikan hidup mereka, saudara. Tuhan membuat mereka merayap, saudara. Orang Kupang bilang merayap dada. Apa ya? Merayap dada. Tuhan buat seperti itu, saudara. Orang yang meninggalkan Tuhan. Penderitaan yang dia alami, mereka alami, saudara. Itu tidak akan ada putus-putusnya, saudara. Tetap ada saja yang mereka akan alami. Bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah. Bukan, saudara. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi apa yang kita alami, saudara. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Tuhan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Amin. Coba saudara perhatikan. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan, mereka merayap, saudara. Setengah mati mereka. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara. Makanya kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada saya, mengajak kepada saya dan saudara, pertahankan imanmu kepada Tuhan. Kebangkitan Kristus jangan menjadikan sia-sia dalam kehidupan kita. Dia sudah mati bagi saya, dia sudah mati bagi saudara, dan dia bangkit untuk saya dan saudara. Karena ketika saatnya tiba,
Tuhan akan kembali datang ke dalam dunia ini. Bukan lagi untuk menolong orang-orang yang ada, tetapi Tuhan akan menjadi hakim. Dan ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, orang yang mempertahankan iman, maka kita adalah bagian-bagian yang akan Tuhan jemput untuk bawa ke rumah Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian. Kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar. Tuhan kita besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dari awal nyanyikan pujian ini sebagai pengakuan iman kita. Tuhan penolongku, Dia satu-satunya penolong kita. Amin. Haleluya. Yang selalu setia bersamamu, Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, ku percaya kuasa-Mu terlebih. Haleluya, amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi dari awal nyanyikan pujian. Amin. Tuhan penolongku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi penolong bagi kami. Setia besar, Dia ada di dalam segala keadaan kita. Amin. Kasih
angkatmu suaramu buat Tuhan. Nyanyikan pujiannya sebagai pengakuan iman kita. Kita memiliki Allah yang besar dan dahsyat. Dia mati tapi dia bangkit untuk saya dan saudara. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku lebih besar. Haleluya. Haleluya. Amin. Janji-Mu ya Tuhan. Mari dengan Tuhan yang ada. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kuasa-Mu kuasa-Mu. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan kami. Tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Kami mengimangi pujian ini. Kami memiliki Allah yang besar. Amin. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhan-Ku terlebih. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami pagi ini. Kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang hidup. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi kami terlalu yakin setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah disampaikan pagi ini, menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Boleh membangkitkan iman kami, boleh membangkitkan kekuatan kami sebagai anak-anak Tuhan. Memberkati setiap telinga-telinga yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Memberkati jemaat yang sudah ada pada pagi hari ini dan sudah mengikuti ibadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami terlalu yakin untuk Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami memberi dengan sukacita. Dan kami terlalu yakin ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang memiliki ketulusan hati. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin.